Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Aziz, MSI selaku pembimbing 1 saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdurrahim SP MSI selaku pembimbing 2 saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Rakib SPD MSI selaku penguji saya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Darman Manda M.Hum selaku penguji saya sekaligus Ketua Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI selaku penguji saya sekaligus pemimpin program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pengaruh pajak daerah, retribusi pajak, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Yang dimana agenda presentasi saya terdapat 3, yaitu pendahuluan, hasil pembahasan, dan penutup. Pendahuluan, yang dimana latar belakang masalah pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada 3 hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan retribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupan. Kemampuan daerah untuk menyediakan perdanaan yang berasal dari daerah. Beberapa pendapat hasil daerah yang sangat berpengaruh pada kemampuan realisasi presentasi ekonomi yang ada menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran untuk membangun daerah yang berkelanjutan. Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan hasil daerah. Setiap daerah mempunyai dasar mengenai pajak yang berbeda-beda, tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian memadai akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak daerah jumlah yang terbatas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah mendelegasikan kekuasaan tertentu kepada pemerintahan daerah yang membentuk proses politik daerah. Untuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat daerah, pendorong realisasi dengan memberikan pembagian sumber daya fiskal kepada pemerintah daerah. Adapun rumusan masalah yaitu ada 4. Yang pertama, pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Apakah retribusi pajak daerah memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar? Apakah dana perimbangan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar? Apakah pajak daerah, retribusi pajak, dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar? Adapun tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi pajak daerah, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kota Makassar. Manfaat peneliti yaitu ada 3. Yang pertama, manfaat 1 itu bagian peneliti dapat menambahkan pengetahuan peneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan ekonomi Kota Makassar.
Yang kedua, bagi peneliti daerah, hasil peneliti ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masing-masing pemegang kebijakan, terutama pemerintah daerah di dalam mengelola daerahnya. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan gambaran inflasi sebagai bahan studi kompetensi bagi peneliti selanjutnya. Hasil dan pembahasan yaitu ada keadaan geografis yang dimana barat Selat Makassar, utara Kabupaten Pangkep, timur Kabupaten Maros, selat Kabupaten Goa. Luasnya sekitar 175,77 km. Penduduknya itu sekitar 1.4491401 jiwa. Adapun peta administrasi Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut. Adapun kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun ke tahun mengalami kenaikan, tapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, yang dimana pada tahun 2008-2019 mengalami kenaikan, yang seperti tabel yang telah saya paparkan. Ini adalah tren pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada tahun 2004 sampai tahun 2020. Adapun tren penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan Kota Makassar, yaitu seperti halnya yang pada tren ini terdapat peningkatan dan terdapat penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020. Adapun hasil peneliti saya yaitu tabel pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar sebagai berikut. Yang saya dapat paparkan yaitu pajak daerah TH-nya positif, B-nya 0,88, T-hitungnya 2,627, singtanya kok 0,021, yaitu F-nya 2,33, yang dimana menghasilkan signifikan. Adapun hasil pengolahan data yang terdapat dari 2001 yang saya olah yaitu LNP-nya 2,34, 0,88, LNPD 0,057, LNRDT ditambah dengan 0,840, LNDPTN sama dengan itu uji dekorasinya. Adapun kesimpulan itu terdapat 4, yaitu pertama, pajak daerah bernilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Yang kedua, retribusi daerah bernilai positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Yang ketiga, dana perimbangan bernilai negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Yang keempat, secara bersamaan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Adapun saran yang pertama kepada pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan pengeluaran untuk meningkatkan fasilitas publik dan fasilitas modal yang dapat meningkatkan investasi daerah. Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan investasi sehingga pendapatan daerah dapat meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan daerah akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dan pemerintah pusat. Adapun yang kedua yaitu pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas pembangunan daerah secara optimal atas sektor-sektor pembangunan, karena dengan adanya penetapan skala prioritas pembangunan ini akan mampu memberikan efek multiplier terhadap perekonomian masyarakat hingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah tetap perlu lebih memperbesar porsi belajar modal dibandingkan
tetap perlu misalkan belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Dengan perkembangan proporsi alokasi belanja modal yang semakin baik, maka akan mendapat mendorong berhasilnya pelaksanaan realisasi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, diharapkan menambah periode pengamatan, menambah beberapa variabel dari pendapatan hasil daerah, menjabarkan beberapa komponen dan dana perimbangan sebagai variabel peneliti sehingga diperoleh sampel yang lebih banyak dan hasil yang akurat. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.